Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam keadaan sehat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Sofia, dengan NIM 21076224, dan yang kedua Titik Aipah Nuraini dengan NIM 21076025, dan yang ketiga Fakhrul Ridho dengan NIM 21076026. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pemikiran tentang pendidikan. Berikut ada beberapa kajian materi yang akan dibacakan. Pertama, aliran pendidikan. Kedua, beberapa pemikiran tentang pendidikan yang terdiri atas pemikiran klasik yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Selanjutnya, pemikiran baru tentang pendidikan yaitu pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, homeschooling, sekolah alam, pendidikan berasrama, dan pendidikan inklusi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Titik Aipah Nuraini. Kepada Titik, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kita, yaitu beberapa pemikiran tentang pendidikan. Aliran pendidikan. Aliran adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dan aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga pendidikan harus memahami berbagai aturan-aturan pendidikan. Beberapa pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama, pemikiran klasik. Terdiri atas 4, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Saya akan menjelaskan tentang empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari dunia sekitar yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah Johann Locke. Yang kedua, nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. Yang keempat, konvergensi.
Aliran konvergensi dipelopori oleh William Strand. Ia terdapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peran sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya tentang pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan. Ada 8 pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama adalah pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain adalah F.R.A. Finger di Jerman dengan Hedmat Kunder, pengajaran alam sekitar, dan J. Leghart di Belanda dengan Het van Leven, kehidupan nyatanya. Kemudian selanjutnya adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovide Minute de Clory dari Belgia. Dengan pengajar melalui pusat-pusat minat, di samping pendapatnya tentang pengajar global, De Clory menyumbangkan 2 pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan konvergensi pengajar, yaitu yang pertama, metode global dan centre de internet. Selanjutnya adalah sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan tangan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolahnya. Selanjutnya, pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia. Antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan lain sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan suatu persoalan secara komprehensif. Dengan kata lain, menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah secara multidisiplin. Pendekatan multidisiplin tersebut semakin lama semakin penting, utamanya dalam masyarakat yang maju. Selanjutnya adalah homeschooling. Menurut Agus Salim, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah di bawahnya ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada di dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya adalah sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka, agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka, sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Selanjutnya adalah pendidikan berasrama. Pendidikan berasrama atau disebut juga dengan boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada di dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 1 semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Di lingkungan sekolah, para siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat.
Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan sekolah mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi, efektif, dan psikomotor siswa dapat terlatih dengan baik dan optimal. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat bergabung secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Manfaat yang diperoleh dari pendidikan inklusif adalah yang pertama bagi siswa. Sejak dini, siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagaman. Munculnya sikap empati pada siswa secara alamiah. Munculnya budaya saling menghargai dan menghormati antar siswa. Menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak, khususnya pada anak yang berkebutuhan. Bagi guru, lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode pembelajaran. Bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman, menumbuh kembangkan sikap empati guru terhadap siswa, termasuk siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Bagi sekolah, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program belajar, memberikan peluang bagi pemerataan pendidikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.